nanti dokter akan membuat atau memberikan pengetahuan atau men-share ilmunya mengenai tumbuh kembang anak yang telah disiapkan oleh dokter. Dipersilakan, Dok. Halo, terima kasih. Saya Dr. Citra, saya dokter spesialis anak di Primaya Bekasi Timur, praktek sore, Selasa Kamis, jam 4 sore. Hari ini kita akan bicara lagi tentang tumbuh kembang, karena memang tumbuh kembang itu penting. Setiap anak punya milestone-nya, masing-masing ada yang lebih cepat, ada yang nggak terlalu cepat, tapi sesuai. Oke, Dok. Jadi memang tumbuh kembang ini merupakan suatu kita tidak bisa menyamakan ya, Dok, antara anak satu dengan anak yang lain tentang bagaimana tumbuh kembang mereka berproses. Baik. Oke, Dok. Tadi kita sudah menjelaskan bahwa ada Dokter Citra Amelinda, spesialis anak IBCLC MKes, yang telah berpraktek di Primaya Hospital Bekasi Timur pada jam sore ya, Dok ya. Nah, kali ini dokter akan memberikan presentasi mengenai apa nih, Dok? Ini kita akan baca buku KIA yang terbaru. Kenapa buku KIA? Buku KIA itu sendiri adalah buku yang diterbitkan oleh Kemenkes, jadi ibu-ibu bisa dapatkan gratis di posyandu atau puskesmas terdekat, dan isinya lengkap sekali, jadi one stop solution. Jadi mau tentang bayi lahir, mesti gimana, udah gitu perawatan seperti apa, udah gitu apa stimulasi yang harus dilakukan, screeningnya seperti apa, dan yang menariknya buku ini adalah nyambung dari buku ibu ke buku anak. Jadi semacam kayak paspor kenangan perjalanan anak dari bayi menuju anak. Wah, seru banget ya, Dok. Berarti nanti setiap orang tua harus mempunyai buku KIA ini ya, Dok ya, yang bisa didapatkan tadi di puskesmas atau di klinik, Ya, betul. dan secara gratis ya, Dok ya. Baik, Dok. Ya, Tanpa berpanjang lebar, dipersilakan kepada dokter untuk bisa memberikan presentasi yang telah disiapkan oleh dokter. Oke, kepada para teman-teman atau sahabat Primaya Hospital Bekasi Timur, untuk nanti sesi tanya jawab bisa diarahkan ke sesi di box ada Q&A. Nanti semua pertanyaan yang masuk kita akan saring dan nanti akan dijawab oleh Dokter Citra. Boleh, Dok, dipersiapkan untuk presentasinya. Terima kasih. Apakah slide-nya sudah jelas terlihat? Oh, sudah jelas, Dok. Tinggal diperbesar aja, Dok. Ya, sudah jelas, Dok. Oke, baiklah. Ini saya kecilkan dulu sebentar. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai buku KIA yang terbaru. Buku ini bisa didapatkan gratis di puskesmas atau posyandu terdekat, dan bisa juga di-download langsung di websitenya. Halo, apakah suara saya jelas? 1, 2, 3, apakah suara jelas? Ya, oke, kembali lagi. Baiklah, kembali lagi bersama saya. Jadi buku KIA itu adalah semacam buku paspor kesehatan anak. Tadi bisa didapatkan gratis di puskesmas, posyandu bisa di-download di websitenya Kemenkes. Masukkan kata kuncinya buku KIA versi anak 2020. Untuk buku yang disarankan kepada orang tua adalah kita punya 2, digital, kita punya aplikasi Primaku dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan tetap harus ada backup-nya yang fisik. Kenapa harus ada backup-nya? 1, jadi kalau misalnya digital itu bisa dibawa kemana-mana, kemudian lebih praktis, terutama kalau menggaris-garis berat atau panjang, kan kurvanya lebih mudah dilihat dalam bentuk aplikasi digital. Akan tetapi aplikasi digital itu kelemahannya dia bisa crash, atau misalnya kalau ganti handphone atau semacam itu bisa terhapus. Oleh karena itu kita tetap harus punya buku fisik. Nah, buku fisiknya yang disarankan adalah buku KIA.
Karena buku KIA itu adalah buku resmi dari pemerintah dan aplikasi Primaku itu resmi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Maka isinya itu sejalan, beriringan, dan paling lengkap itu buku KIA itu tipis, mudah masuk tas, dan isinya lengkap sekali. Gitu. Di sini kita akan tahu mulai dari imunisasi seperti apa, kemudian kapan harus bawa ke periksa untuk cek tumbuh kembang. Kita akan lihat lagi ke lebih lanjut. Bentar ya, agak macet. Tunggu sebentar. Maaf ya Bu Ibu, ini agak macet sebentar. Laptopnya kita perbaiki dulu sebentar. Oke, berarti sambil kita menunggu dokter Citra, berarti memang tadi untuk para ibu dan ayah atau orang tua memang diharuskan untuk bisa mempunyai KIA tersebut ya, bisa di-download dan juga bisa juga diminta di posyandu ataupun juga di klinik terdekat, karena memang seperti yang dokter Citra sarankan, diharuskan bisa mempunyai dua, baik melalui aplikasi ataupun juga bentuk fisiknya. Untuk itu bisa mempermudah ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian, para orang tua, untuk melihat grafiknya lebih baik dan lebih jelas, sehingga juga mempunyai data yang cukup akurat dan juga dapat dilihat dalam buket tas tersebut atau dalam bentuk fisiknya. Oke, ini sudah ada kembali, Dok? Ya, aduh mohon maaf sebelumnya atas iya. Jadi sekarang kita akan bahas kapan sih sebenarnya harus dicek tumbuh kembang anak, karena apalagi sekarang di masa pandemi, bawa anak terlalu sering ke posyandu atau ke tempat umum, tentunya kita harus pas, jangan terlalu sering, tapi juga jangan terlalu jarang supaya bisa dipantau. Jadi untuk anak usia 0 sampai 12 bulan, di bawah usia 1 tahun, minimal setiap 3 bulan sekali, idealnya tiap bulan. Tapi minimal tiap 3 bulan sekali. Kemudian usia setahun ke atas, 1 sampai 2 tahun, minimal setiap 6 bulan sekali. Kemudian di atas usia 2 tahun, minimal setiap tahun. Jadi paling sering itu memang di usia bayi pertama untuk imunisasi dan cek tumbuh kembang. Kalau misalnya kadang-kadang dapat pertanyaan, kalau misalnya kemarin pandemi di rumah saja dan nggak bisa ke posyandu itu, apa yang harus dilakukan? Ibu-ibu tetap bisa minimal pantau berat, panjang, lingkar kepala anak. Tidak hanya beratnya, panjang dan lingkar kepalanya. Caranya adalah kalau misalnya tidak ada timbangan khusus bayi dan tidak usah beli timbangan khusus bayi, ibu-ibu bisa pakai timbangan yang ada di rumah. Dan pastikan nimbangnya itu nggak usah tiap hari, nimbangnya itu cukup sebulan sekali, pakai telanjang dan waktunya tetap. Misalnya pagi ya pagi terus, kalau misalnya malam malam terus, jadi waktunya konstan. Kemudian panjangnya dicatat di bawah usia 2 tahun, yang diukur adalah panjangnya. Mulai dari ujung ubun-ubun sampai tumit. Jadi dilihatnya seperti di sini kelihatan di bawah usia 2 tahun yang diukur panjangnya. Kalau 2 tahun ke atas yang diukur tingginya. Kemudian lingkar kepala, jangan lupa lingkar kepala itu diukur adalah diameter paling besar, kira-kira itu di atas dahi sampai di belakang kepala sini, jadi di atas telinga. Lingkar kepala penting, kenapa? Karena pertumbuhan anak itu yang kita pantau nggak hanya beratnya, tapi bertumbuh itu ke atas, terutama bayi-bayi yang sudah di atas usia 6 bulan atau di atas usia setahun. Kalau misalnya genetik ayah ibunya itu langsing, biasanya pertambahan berat badannya itu nggak terlalu drastis, tapi anaknya tumbuh ke atas. Ingat, tumbuh itu ke atas. Kemudian, jadi kalau beratnya nggak terlalu banyak naiknya, kita lihat tingginya sesuai atau enggak. Setelah itu adalah yang paling penting lingkar kepala, dia harus bertumbuh. Kira-kira di usia 18 bulan itu nggak terlalu drastis lagi, di 2 tahun itu sudah hampir seperti 3/4
ukuran lingkar kepala dewasa. Ukuran lingkar kepala yang baik itu tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, dan ketiganya ini baik berat badan, panjang maupun lingkar kepala ada datanya di KIA. Jadi masukannya 2 ya, di buku kita catat, kemudian di aplikasi Primaku juga ditulis. Dan di dalam aplikasi Primaku di sini ditulis ada di dalam buku KIA kita tulis, dan yang harus diperhatikan adalah setiap anak itu posturnya beda-beda. Ada anak yang memang kecil, ada anak yang memang bongsor, jadi beda-beda. Yang penting dia normal. Nah, kita lihat di 6 bulan pertama ini dia anak-anak itu punya pesat sekali, kemudian dia mulai melambat dan itu normal. Yang harus diperhatikan adalah ada kenaikan berat badan, kemudian stabil dan berada dalam kurvanya. Artinya kalau misalnya dia memang di hijau muda dari kecil, dari hijau muda atau hijau tua, misalnya kuning di kuning, tapi dia tidak mendatar, artinya tidak tumbuh atau sampai cross the line, misalnya dari hijau tua ke hijau muda atau ke kuning. Kita nggak mau kayak gitu, kita maunya anaknya tetap dalam areanya yang proporsional sesuai proporsi anaknya. Jadi nggak bingung ya, Ibu. Selanjutnya kita akan bahas tentang lingkar kepala. Lingkar kepala penting sekali diukur sebulan sekali, idealnya sebulan sekali, minimal banget ya 3 bulan sekali. Dan cara mengukurnya adalah diameter kepala yang paling besar. Kalau bayi kan kadang-kadang masih suka peyang-peyang, biasanya di bawah 3 bulan tuh agak peyang, tapi makin lama dia makin bulat. Ukurnya yang paling lebar itu adalah di atas alis, kemudian di samping atas telinga, dan boleh pakai meteran baju juga nggak apa-apa. Jadi yang penting diukur, nggak terlalu lebar, nggak terlalu longgar, nggak terlalu ketat. Kemudian ditaruh di grafik. Jadi misalnya usia 9 bulan, di berapa lingkar kepalanya. Idealnya adalah yang di hijau lingkar kepala, sama ada untuk laki-laki, ada untuk anak perempuan, seperti itu. Oke, jadi di buku KIA yang barang, KMS itu untuk berat badannya, kenaikan berat badan minimal. Nah, kalau di buku KIA yang baru itu juga disertakan juga grafik WHO. Jadi dia sekarang mirip sama aplikasi Primaku, sehingga ibu-ibu saya tetap sarankan untuk punya dua-duanya. Aplikasi Primaku dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dan buku KIA terbaru dari Kemenkes bisa minta di posyandu puskesmas atau download langsung ke website resminya. Begitu. Yang perlu orang tua lakukan adalah apakah saya harus menganalisis dan hasilnya gimana, itu enggak. Yang penting orang tua itu bisa pantau beratnya, panjangnya, lingkar kepala, kemudian tiap minimal 3 bulan sekali untuk di bawah usia 1 tahun ke dokter atau ke posyandu untuk dicek langsung. Jadi apakah ini kurang, pertumbuhan yang sesuai atau enggak. Minimal 3 bulan sekali, idealnya setiap bulan. Nah, selain tumbuh, kita juga harus cek perkembangannya. Kadang-kadang orang tuh suka nanya juga, dok, anak saya hiperaktif atau enggak, anak saya autis atau enggak. Dan apakah orang tua tahu bahwa hal-hal seperti ini bisa dicek di posyandu dan puskesmas, dan memang di buku KIA sendiri ada checklistnya. Jadi ini kita bisa lihat berat, tinggi, lingkar kepala diukur terus sampai usia 6 tahun, terus ada deteksi penyimpangan perkembangan, cek pendengaran, cek penglihatan, dan perkembangan anak secara umum. Selain itu, ini penting sekali. Jadi emosi anak itu kita pantau sejak awal. Jadi misalnya gini, kuesioner untuk autism itu sudah bisa sejak usia 18 bulan. Melakukan bukan orang tua, tapi mas oleh petugas yang latih seperti itu. Jadi lihat ya, checklist untuk autism dari 18 bulan kita udah bisa cek. Selain itu untuk hiperaktif ada ini GPPH, itu adalah untuk hiperaktif, itu diceknya sejak usia 3 tahun ke atas. Terus dan tentunya emosi anak itu nggak hanya tentang autism, nggak hanya hiperaktif, tapi juga emosi yang lain kita bisa cek lebih jelas lagi di usia 3 tahun ke atas.
Seperti itu. Jadi maunya kita sebagai orang tua adalah mengantarkan anak dan tumbuh kembangnya semaksimal mungkin, ya badannya sehat, ya perkembangannya sesuai, dan emosinya dia juga baik. Jadi doain sih seperti itu. Gitu. Kapan harus ngeceknya? Ada di buku KIA. Oke, nah ini kita akan bahas juga tentang stimulasi apa sih yang harus dilakukan di rumah. Perkembangannya udah sesuai atau belum? Bisa lihat di buku KIA yang terbaru. Jadi kalau yang di dalam kotak itu adalah semacam kira-kira anak usia 0 sampai 3 bulan itu udah bisa apa saja sih gitu. Misalnya sudah mulai bisa menatap, mengangkat kepala, sudah bisa ada ocehannya, jadi udah mulai nggak hanya nangis, bisa ocehannya aja, semacam ini. Jadi itu adalah screening hal-hal perkembangan apa yang harus bisa dilakukan oleh anak usia 0 sampai 3 bulan. Kemudian stimulasi apa? Stimulasinya adalah semua manusia, apalagi bayi, butuh kasih sayang. Jadi dari awal berikan rasa nyaman, rasa aman, rasa bahagia, berikan pelukan, ciuman, dan ayunan. Semua bayi suka dibelai. Tatap matanya, kemudian tirukan ocehannya. Kalau bayi itu nggak cuma bisa nangis, dia bisa yang lain-lain, tirukan semuanya. Terus bermainlah sama bayi. Jadi di buku KIA halaman 42 saya sudah tuliskan ini sesuai usia 0 sampai 3 bulan, 3 sampai 6 bulan, 6 sampai 9 bulan. Kalau misalnya ada yang belum bisa, misalnya gini, usianya sudah 10 bulan tapi dia baru bisa yang di 5 bulan, itu segera bawa ke dokter anak terdekat atau posyandu puskesmas terdekat, nanti bisa dicek lagi lebih lanjut apakah sudah benar atau belum. Jadi Ibu bisa lihat di buku KIA mulai per usianya masing-masing. Seperti ini, jangan lupa suka didongengin. Terus ini juga, ini yang menarik nih. Biasanya kita ngecek emosi itu rata-rata di 3 bulan itu semakin jelas, tapi sebenarnya anak sudah milestone emosi itu mulai sangat nyata, mulai kerasa itu 1 tahun ke atas. Tapi emosi sudah ada sejak baru lahir, tapi setahun ke atas sudah mulai kelihatan. Terus menjelang 1,5 tahun udah bisa ada rasa cemburu, ada yang udah punya adik baru misalnya, atau ngerasa ingin lebih disayang, beda-beda. Jadi perkembangan itu nggak hanya motorik saja, nggak hanya bisa berguling matematik atau hafal, tapi menjadi pribadi yang menyenangkan dan wajar. Jadi senang yang wajar, kalau kesel wajar, tantrum itu normal. Ini ada, bisa apa aja, terus bisa dilihat ya Bu, ini ada halamannya. Paling banyak sih sebenarnya buku KIA itu tentang di rumah saja, lagi masa pandemi, memang utamanya anak itu bermain dengan belajar dan lingkungan sosial pertama anak itu adalah keluarga. Ayah ibu dulu, lama-lama sekarang serumah, baru di luar. Jadi kita pandemi udah 1 tahun, tetap aja biarpun dibilangnya bagi pandemi nggak bisa sosialisasi, tapi memang sosialisasi pertama anak itu adalah di rumah dulu. Ayah ibu dulu, keluarga dekat, baru orang lain. Seperti ini banyak ya jadwal imunisasi, jangan lupa jadwal imunisasi lebih banyak sekarang sesuai dengan jadwal IDAI yang baru, Ikatan Dokter Anak Indonesia 2 Desember 2020 ada yang ditambahkan, makanya masih di guru-guru kosong-kosong karena itu untuk kalau misalnya ada penambahan imunisasi. Imunisasi kenapa penting? Karena waktu tumbuh kembang anak itu nggak bisa diulang. Semua bisa kita lakukan kecuali waktu. Jadi kalau sampai anak amit-amit sakit, waktu yang harusnya bisa dipakai dia untuk dan berkembang malah dipakai untuk sembuh dari penyakit. Oleh karena itu imunisasi penting sekali. Jangan lupa imunisasi apa aja bisa dilihat di sini. Kemudian, nah ini juga penting. Si makan anak itu gimana sih? Apa sih makanan menu lengkap itu? Terus cara membuat pasti kalau dari bahan mentah bikin dari awal seperti apa? Kalau misalnya mau masak, karena gini, gizi itu kalau pasti dia masa transisi anak supaya bisa makan makanan bareng-bareng kayak kita. Jadi yang harus makan makanan bergizi itu nggak cuma anak-anak, kita semua harus sehingga bikin pasti itu bisa bikin dari awal atau menyesuaikan dengan yang kita masak di rumah. Tentunya orang serumah harus
makanan yang bergizi. Seperti apa panduannya, mulai dari bayi sampai di atas usia 2 tahun. Ada di buku KIA. Terus kemudian gini, kapan sih harus dapat vitamin? Apakah yang anak harus dikasih? Yang harus diberikan itu adalah vitamin A untuk anak di atas usia 6 bulan setiap Februari Agustus. Selain itu, untuk anak usia 1 tahun ke atas, sekalian diberikan obat cacing. Ada jadwalnya di sini. Di buku KIA juga, gratis di Posyandu. Nah, membersihkan gigi kapan? Jadi gini, kalau anak itu rata-rata tumbuh gigi di usia 5 bulan, kemudian gigi pertama masih normal di usia 18 bulan. Kalau misalnya belum ada giginya, gusinya yang dibersihkan. Caranya ada di buku KIA. Sejak anak mulai punya gigi, itu sudah harus dicek giginya. Biarpun masih 1, nggak apa-apa. 1 juga dirawat. Ada di cara sikat gigi gimana, kalau masih belum ada gigi gimana, ada di buku KIA halaman 26 dan 8. Kemudian ada bahaya pada bayi baru lahir seperti apa, kalau pada balita seperti apa juga ada. Kemudian kebutuhan cairan, kemudian warna kencing yang normal itu seperti apa sih, jernih atau enggak, juga ada. Terus, nah ini juga menarik sekali, supaya rumah aman. Jadi penting sekali kita punya rumah itu aman untuk eksplor, karena anak begitu dia udah bisa jalan, dia maunya menjelajah rumah sebelum dia menjelajah dunia. Jadi hindarkan dari resiko jatuh, resiko resiko terpleset, resiko jatuh dari kasur, atau jangan sampai kena luka bakar, itu hati-hati sekali. Tips aman rumah ada di buku KIA halaman 55. Terus juga kita harus punya tas siaga bencana. Kebetulan kita dianugerahi tinggalnya di daerah Ring of Fire, jadi kalau misalnya ada gempa apa kita tetap punya tas. Apa aja sih sebenarnya kalau kita mau nyiapin tas yang kalau ada apa-apa tinggal bawa tasnya aman. Nah, itu juga ada di buku KIA. Dan kalau misalnya anak sakit, misalnya demam, batuk pilek, diare, kita mesti ngasih apa? Juga ada di buku KIA. Lengkap sekali. Ini hal yang menarik juga yang saya suka sekali dari buku KIA itu adalah kita ditekankan untuk lebih memahami gimana sih cara komunikasi dengan anak. Jangan lupa eye level, jadi kita turun supaya kita bisa pandang-pandangan sama anak, dia bisa anak penting untuk masa didengar. Dia berharga gitu, terus mendengarkan mereka, terus juga melindungi dari kekerasan fisik, physical, dan private part apa sih sebenarnya bagian pribadi itu kayak apa, itu juga ada diajarin gimana caranya, sehingga kita bisa mengantarkan anak untuk tumbuh berkembang lewat dari fase anak-anak semaksimal mungkin. Semuanya ada di buku KIA halaman 56. Kalau anak dengan disabilitas tentunya juga ada misalnya nomor telepon penting dari perkumpulan yang bermanfaat, itu juga ada di halaman 57 buku KIA, lengkap sekali. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kembali. Masih di mute, Mas Arga? Mas Arga masih di mute. Oh, masih di mute, mohon maaf. Pantesan kok saya tadi nggak ada suaranya. Oke, tadi saya setuju banget tuh dok sama dokter bahwa memang keluarga atau orang terdekat merupakan salah satu lingkungan terkecil yang bisa membuat anak atau mengetahui progres anak ya dok ya. Dan di mana tadi juga dokter mengatakan bahwa setiap orang tua itu harus mempunyai buku KAI itu ya dok ya, yang bisa diambil di posyandu, puskesmas, atau menggunakan aplikasi dari Primaku ya dok ya. Nah, dok, ini kita mulai langsung ke penanya ya, dok. Ada banyak banget nih, dok, penanya. Yang pertama, ini ada dari Marifatul Hikmah. Marifatul Hikmah menanyakan, dok, ketika anak GTM, trik-triknya tuh apa saja yang dapat dilakukan untuk menambah nafsu makan dan berat badannya tidak seret? Yang kedua,
kalau misalnya anaknya ini sakit nih dok, kemudian diberikan antibiotik, apakah antibiotik tetap diberikan walaupun demamnya sudah turun? Nah, itu gimana dok? Kalau Bunda Marifatul Hikmah, jadi kalau misalnya anak GTM kita harus cari tahu dulu kenapa dia nggak mau makan. Perhatikan nggak cuma WOT-nya aja, ini dari WHO, jadi nggak cuma hanya makanan aja, lihat suasana makannya, terus sama siapa dia makan, apakah dia sudah lapar atau belum, apakah terlalu banyak distraksi jadi dia nggak fokus, jadi cek semuanya. Terus BB itu berat badan bisa naik atau nutrisi itu cuma bisa masuk dari makanan yang diberikan anak masuk ke dalam mulut. Jadi kalau misalnya makanannya nggak masuk ke mulut, dia nggak bisa mau masak kayak gimana nggak bisa. Jadi dan kita nggak bisa menggantikan anak makan. Jadi benar-benar itu kerjasama antara kita sama anak, berusaha untuk memahami anak apa sih yang bikin kamu jadi kesulitan, makanya kita harus menangani anak juga. Yang kedua, antibiotik apakah diberikan ketika demam sudah turun? Antibiotik hanya diberikan kalau ada infeksi bakteri di luar itu, dan diberikannya sesuai dengan anjuran dokter. Bisa 5 hari, bisa 3 hari, bisa 10 hari, tergantung sakitnya. Terima kasih. Oke, jadi sesuai dengan anjuran dokter ya dok, bahwa kalau antibiotik diberikan sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian juga kalau tadi permasalahan yang GTM, kritiknya ya bagaimana cara si ibu atau orang tua ini bisa mendekatkan ke anak untuk bisa memberikan makan, nafsu makan bertambah ya dok ya. Jadi kita nggak bisa pasrah sama anak nggak mau, terus jadi kita nggak kasih gitu. Sedangkan gizi itu juga tetap harus bertambah. Sesuai yang tadi dokter bilang di awal bahwa waktu itu tidak bisa diulang gitu. Jadi mau nggak mau memang harus ada trik dan kiat sendiri dari ibu atau orang tuanya untuk bisa memberikan anak sesuatu hal yang dibutuhkan oleh gizinya. Seperti itu ya dok ya jadinya ya. Nah, ada pertanyaan nih dari Ibu Oki atau Bapak Oki. Dok, imunisasi DPT anak saya yang harusnya DPT 3 itu telat. Dia diimunisasi pada usia 5 bulan. Apakah selanjutnya harus sesuai jadwal, yaitu pada 18 bulan atau bagaimana dok? Terapi yang keempat di 18 bulan. Iya, jadi dia DPT-nya tuh telat. Dia diimunisasinya usianya 5 bulan. Ya, terima kasih Pak Oki ke Bu Oki 18 bulan. Oh, tetap ya dok, jadi tetap di usia 18 bulan. Nah, dok ini dari Pak Gede. Pak Gede menanyakan, dok anak saya umur 3 bulan, tapi apakah itu normal? Kalau usia 3 bulan belum tengkurap itu normal nggak dok? Harus periksa dulu anaknya. Oh, harus diperiksa dulu ya anaknya ke dokter ya dok ya. Nah, berarti kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dok, apa benar imunisasi rotavirus itu maksimal hanya sampai 13 minggu? Lalu adakah solusi untuk yang ketinggalan imunisasi ini? Terima kasih dari Tiffany Intan Latifa. Bunda Tiffany, jadi kalau misalnya imunisasi itu ada rotavirus termasuk imunisasi yang ada sampai usia 3,5 bulan. Kalau enggak, dia kurang maksimal fungsinya. Dan ada risiko untuk infeksi lebih besar, jadi harus tepat waktu. Oke, jadi semuanya harus tepat waktu ya dok. Jadi untuk tadi jadwal imunisasi itu ada di buku KIA tersebut ya dok ya. Jadi nggak bisa miss gitu, nggak boleh miss satu kali ya. Oke. Dok, ini ada pertanyaan dari Nurani Setiarini. Sore dok, izin bertanya, anak saya lahir prematur, kondisi red flag, tumbuh kembangnya sesuai usia kronisnya atau usia koreksinya dok? Terima kasih. Kalau Bunda Nurani sesuai usia koreksi. Sesuai dengan usia koreksi ya dok? Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Lilis. Dok, satu, kenapa mengukur lingkar kepala itu penting? Apakah bisa menunjukkan tanda penyakit tertentu jika ukurannya tidak sesuai dengan usianya? Terus yang kedua, berapa ukuran lingkar kepala ideal pada bayi sih dok?
Benar Lilis. Jadi kalau lingkar kepala itu penting karena yang bertumbuh itu nggak cuma beratnya, panjang badan juga dan ukuran otak juga penting. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil yang wajar. Karena kalau misalnya ukuran kepala terlalu besar, kita juga takutnya bukan otaknya yang bertambah, tapi maksudnya cairan. Yang kedua, berapa sih ukuran lingkar kepala normal? Ada di buku KIA. Setiap usia beda. Laki-laki dan perempuan beda. Oh, oke. Nah, ini Dok, ada pertanyaan lagi berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Kan kalau kita lihat berdasarkan WHO, anak itu bisa dikatakan anak itu sampai umur 18 ya, Dok. Betul? Nah, apakah ketika nanti anak ini sudah umur 15 ataupun 17 tahun, tapi dia mempunyai keterlambatan, masih bisa datang ke poli atau ke klinik tumbuh kembang anak atau bagaimana, Dok? Bisa sampai 18 tahun masih bisa datang ke poli tumbuh kembang. Jadi nggak usah Tapi malu ya, Dok, nganterin bahwa kok sama anaknya Mbak juga. kecil-kecil. Oh, iya gitu. Nah, itu kan biasanya kadang-kadang dia suka merasa minder gitu, kok saya datangnya sama bayi, tapi nggak apa-apa ya, Dok, karena kan memang sesuai dengan peraturan ya, Dok, 18 tahun ya, Dok. Betul. Oke, Dok, ini ada pertanyaan dari Evi Sinta. Dok, berat badan anak 5 bulan mulai faltering saat usia 4 bulan. Sudah mulai susah DBF. Normalkah, Dok, anak saya 4 bulan mulai anggot-anggotan untuk DBF, solusinya agar berat badan tidak sehat? Nah, itu, Dok. Bunda siapa tadi, Mas Arga? Evi Sinta, Dok. Bunda Evi, karena usia 4 bulan udah pintar, dia udah bisa dengar dengan lebih jelas, bisa ngelihat dengan lebih jelas, jadinya dia gampang ke distract. Baru nenek sebentar, tiba-tiba dia dengar, oh, dia buka pintu. Terus ada yang masuk kiri, dia gampang ke distraksi, sehingga sarannya adalah satu, pergi menyusui di ruangan yang lebih sedikit distraksinya, yang anak bisa lebih konten. Yang kedua, kalau sudah masuk diperbaiki dan masih belum ada efisien menyusuinya, bawa ke dokter laktasi dekat. Bisa ke Primaya. Oke, jadi tetap ya, Dok, harus membawa anak ini ke dokter laktasi ya untuk mengetahui bagaimana cara melakukan hal tersebut. Oke, Dok, ini ada pertanyaan. Gimana tanda anak ada silent disease? Silent disease itu apa, penyakit diam-diam? Nggak ada, semua ada gejalanya, Nggak Mbak. ada. Apa dia diam-diam menyerang gitu? Nggak kayak gitu, semua ada gejalanya, tapi ada gejalanya jelas, ada yang enggak. Misalnya gini, TBC paru, kalau pada dewasa itu gejalanya adalah batuk-batuk, itu yang utama. Kalau misalnya pada anak, dia justru kalau yang sering batuk pilek malah bukan TBC, lebih sering ke alergi. Ya, utamanya adalah berat badan nggak naik-naik. Itu gejala utama pada anak, tapi kan dia tidak diam-diam nggak naik, itu naik. Jadi maksudnya tetap harus tidak ada penyakit yang diam-diam menyerang, ditelusuri lebih jelas lagi. Cari clue-nya. Oke. Oke, ini Dok, ada pertanyaan dari Farahana. Dok, saya pernah baca bahwa sekarang, ini mungkin imunisasi ya, campak sudah bisa digabung dengan MMR ya, Dok. Apa benar, Dok? Jadi kalau misalnya 9 bulan itu campak rubella ya Bu Ibu, campak rubella MR, campak tunggal udah nggak ada. Jadi 9 bulan vaksinnya campak rubella dalam satu suntikan. Dan sesuai dengan jadwal dokter anak Indonesia terbaru Desember 2020, 9 bulan ditambah Japanese encephalitis. Jadi seperti itu, campak rubella dalam satu suntikan dan tambah CE di usia 9 bulan. Oke, jadi sudah digabungkan ya, Dok. Ya, Dok, sama ini mungkin ada gabungan lagi tadi. Dok, saya mau bertanya, vaksin varicella itu apa bedanya dengan MMR ya, Dok? Apakah bisa varicella suntiknya di puskesmas dan disubsidi pemerintah? Nah, itu, Dok. Kalau maaf sekali Bu Sip, masih belum tahu tentang itu, boleh ke puskesmas lagi. Jadi pada dasarnya vaksin yang sudah bisa kita produksi sendiri itu bisa gratis di puskesmas posyandu. Jadi vaksin yang bisa dibuat di Bio Farma ternyata sudah bisa gratis. Kalau yang kita masih impor, tampaknya sih masih belum bisa. Jadi bisa dicek. Oke, jadi tetap harus berkonsultasi dengan
puskesmas atau posyandu terdekat ya dok ya. Nah, dok, ini ada pertanyaan dari Desi Aulia. Sore dok, Citra, untuk pemberian suplemen zat besi sesuai usia, bagaimana aturannya? Dan terakhir, kontrol saat usia 6 bulan, diberikan dosis 0, ml. Jika sekarang usia 7 bulan 17 hari, apakah tetap sama dok dosisnya? Jadi namanya suplementasi, suplemen itu artinya tambahan, diberikan jika kurang. Nah, anak-anak yang butuh zat besi lebih banyak itu anak yang dalam masa pertumbuhan, anak-anak di bawah usia 2 tahun. Terutama misalnya kalau bayinya dia prematur atau misalnya ibunya kurang zat besi, tapi pemberian zat besi itu bersifatnya individual, jadi masih lihat anaknya dulu dia perlu zat besi atau enggak, terus apa saja faktor resikonya. Oleh karena itu, aturan pemberian zat besi tidak pernah diberikan sendiri, jadi harus konsultasi dulu dengan dokter yang periksa langsung anaknya. Terima kasih. Oke, ini dok, pertanyaan dari Mbak Ika Dian. Dok, baby saya usia 12 bulan, belum vaksin booster PCV keempat. Apakah masih bisa, dok? Masih bisa. Oh, masih bisa ya, dok ya. Jadi, tapi kalau untuk imunisasi itu sebenarnya, dok, kalau misalnya dia terlambat, itu sebenarnya langsung aja divaksin, ya, atau dia mengikuti bahwa apa harus ya udah gitu, di loss aja gitu. Lebih baik terlambat atau lebih baik di loss aja? Sebaiknya imunisasi dilengkapi selengkap-lengkapnya, apalagi kalau ada rezeki lebih itu buat vaksin itu investasi asuransi terbaik buat anak. Nah, kalau misalnya sampai kelewat karena satu dan lain halnya, ibu-ibu nggak usah pusing, datang ke dokter anak terdekat atau ke posyandu terdekat, nanti biar kita yang pikirkan apa, jadi cukup anaknya yang dibawa. Nanti jadwalnya dokternya yang bantu untuk aturkan. Oke, jadi lebih baik terlambat ya dok, tapi harus dengan konsultasi dengan dokter spesialis anak terlebih dahulu ya dok. Jadi nggak main Lebih langsung baik datang aja. divaksin, nggak apa-apa, datang aja. Nanti dokter anaknya yang mikirin vaksin apa sih habis ini. Jadi datang aja, nggak usah pusing. Makanya sekolah kedokteran lama gue karena masih kayak gini-gini ya, lama belajar ya. Jadi nggak usah pusing. Jadi nggak usah memusingkan harus vaksin atau enggak. Yang penting datang aja dan nggak usah pusing juga vaksinnya mesti kayak gimana. Tinggal dokter spesialis anak aja atau dokter Citra nanti yang pusing ya dok ya untuk kayak udah datang aja nanti kita aturin deh jadwalnya gimana. Yang penting harus divaksin, itu yang paling penting ya dok. Vaksinnya harus berjalan. Oke, ini dok ada pertanyaan dari Rosti Yasinta. Dok, 21 bulan belum bisa bicara, sudah perlukah tumbuh kembang? Karena kalau ketika dia ke DSA atau dokter spesialis anak hanya disarankan untuk terus stimulasi aja, itu gimana tuh? Harus periksa lagi dulu anaknya. Oh, tetap ya harus diawalkan dokter anaknya juga. Oke, ini ada pertanyaan dari pertanyaan adalah dok, bayi 5 bulan jatuh dari tempat tidur. Sejauh ini tidak ada indikasi apapun, masih aktif. Apakah ke depannya akan mempengaruhi tumbuh kembangnya? Nah, itu bagaimana dok? Jadi kalau misalnya anak jatuh, cek semuanya dari kepala sampai ujung kaki, baju-baju dibuka, apakah ada memar, ada apa, ada muntah, ada luka, ada apa, dicek semuanya. Nangis itu pasti, ada benjol atau enggak, dipantau anaknya kesakitan atau jadi demam, jadi muntah, ada tidur terus sekitar 48 jam kita awasi. Kalau ragu bawa ke dokter anak terdekat. Tapi kalau misalnya nggak ada yang berarti, ya mudah-mudahan sih nggak apa-apa. Tapi tetap harus dicek anaknya dulu. Oke, jadi tetap harus waspada ya dok, walaupun jadi setelah ditelusuri dari atas ujung kepala sampai ujung kaki, jika memang tidak ada memar, ya bisa ya udah bisa berlega hati. Namun kalau misalnya masih ternyata ada memar atau dia masih sedikit tidak yakin, bisa langsung datang ke dokter spesialis anaknya ya dok ya untuk menanyakan hal tersebut. Oke, ini dok ada pertanyaan dari Ade Tama Susanto. Dok, anak saya 9 bulan cowok. PB-nya 63 cm. Stuck terus. Cek di Primaku sangat pendek. Konsul singkat
dengan dokter spesialis anak via WA saja disuruh konsul endokrin. Sekarang saya di luar kota. Apa saya harus ke DSA lagi atau langsung ke endokrin, dok? Kalau ada rujukan dokter anak, biasanya kalau menyarankan ke dokter spesialis akan ada surat rujukannya. Jadi seperti itu. Kalau udah ada Oke, surat jadi rujukannya udah langsung, tapi kalau belum ada, minta surat rujukan dulu. oke, berarti jadi tetap harus ketemu sama dokternya. Kemudian jika memang ada surat rujukannya, baru langsung rujukan ke endokrin ya, dok ya. Oke, ini dok, pertanyaan dari Gusti Nurina Azariani. Dok, apa benar anak sembelit karena naik tekstur empasinya, empasi 8 bulan harus dibanyakin makan buahnya? Kata posyandu gitu. Nah, itu gimana tuh, dok? Jadi anak itu makanannya harus proporsional, termasuk buah dan serat. Untuk mencegah sembelit adalah serat sama air. Nah, kalau misalnya naik tekstur, kan tadinya misalnya makanannya segini, airnya segini. Jadi begitu teksturnya naik, kan airnya berkurang. Pastikan secara keseluruhan dalam satu hari itu asupan cairannya nggak berkurang. Jadi bukan karena naik tekstur jadi sembelit, tapi secara keseluruhan dalam satu hari cairannya jangan sampai kurang. Itu yang bikin sembelit. Jadi saluran cerna itu kayak pipa, kalau nggak ada air, serat itu kayak sikat. Jadi kalau nyikat kamar mandi nggak pakai air, nggak bakal lancar pipanya. Keset ya dok ya, sama aja ya dok kalau itu. Dok, ini ada pertanyaan. Kalau imunisasi polio yang efektif itu yang oral atau disuntik ya? Kalau oral itu bivalen, jadi isinya dua jenis polio. Kalau suntik itu trivalen, ada 3, jadi tetap harus yang disuntik. Oh, tetap harus yang Kalau disuntik ya dok. aturan yang baru Desember imunisasi dari IDAI 2020 itu yang sebelum usia 12 bulan harus sudah dapat polio suntik 2 kali minimal. Oke, jadi sudah harus mendapatkan polio suntik 2 kali ya minimal. Dok, ini ada pertanyaan dari Ikerini. Dok, anak usia 5 bulan kurang 1 minggu belum bisa tengkurap, baru miring-miring. Untuk tengkurap masih harus dibantu pegang tangannya. Normalkah dok? Gimana dok? Pasti harus dilihat dulu, Bu. Oke, jadi memang tetap ya dok, semua anak kalaupun misalnya memang tumbuh kembangnya itu sedikit terlambat atau bagaimana harus konsultasi dengan dokter ya, karena dokter nggak bisa cuma hanya via online ya dok, dia harus melihat gitu ya, bagaimana dok? Iya, karena kan misalnya kayak gini, anak saya nggak bisa merangkak dok, taunya definisi kita merangkak sama definisi ibunya merangkak beda gitu. Jadi maksudnya belum bisa apa, dia belum mau atau belum bisa. Jadi maksudnya itu harus dibedain. Jadi kita harus dulu anaknya langsung. Oke, jadi terkadang tuh beda persepsi antara apa yang dokter pikirkan dengan orang tua pikirkan gitu. Biasanya mungkin kalau bagi dokter perangkat kecil aja udah termasuk bisa, tapi bagi orang tua kok belum cepat gitu. Itu yang harus disamakan ya dok. Jadi memang harus bertemu dengan dokter terlebih dahulu ya dok. Oke, dok ada pertanyaan dari Jurika Permatasari. Dok, seberapa penting sih input sensori terhadap kemampuan makan anak? Banget. Jadi kalau misalnya perkembangan anak itu, dia lahir ke dunia, dia seanggap malaikat kecil lahir ke dunia, dia belum tahu apa-apa. Jadi sensori itu, jadi kita kayak kalau kita parabola, sensori itu kayak layar tancapnya, jadi layar tancap layarnya yang menangkap gitu. Jadi terima informasi dari luar, melihat, mendengar, merasakan, meraba, mencium, semuanya itu masuk ke dalam sensori, termasuk misalnya mau makan, kan dari lahir dia taunya makan itu ASI atau apa air gitu cairan. Terus tiba-tiba dia pelan-pelan belajar makan itu makan, bukan cairan lagi. Nah, kita kan dia belum bisa bahasa Indonesia, dia taunya bahasa bayi, kan gimana dia tahu ini aman atau enggak, ini nyaman atau enggak, preferensi juga ada. Jadi kalau misalnya, ya kayak kita sama sekarang makannya nasi, tiba-tiba kita pindah ke Mars makannya batu gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu ini aman atau enggak, sehingga dari si sensorisnya anak tuh misalnya kalau lagi makan, mengecapnya rasanya familiar sama enggak gitu, rasanya penuh nggak di dalam mulut atau gimana. Jadi
penting. Semua input sensori itu penting, tidak hanya untuk proses makan, tapi untuk yang lain-lainnya juga. Oke, jadi tetap ya dok, sangat penting bahkan ya untuk tidak tadi nggak cuma hanya untuk anak, tapi untuk secara keseluruhan. Nah, dok, Terutama di 2 tahun pertama, makin kecil, makin muda, sensoris itu makin dominan. oke, jadi semakin cepat semakin ini ya dok ya, maksudnya Makin kecil harusnya semakin. usianya, makin sensorisnya makin dominan. Oke, nah dok, ini kita sudah agak ada di penghujung acara. Biasanya nih dok, yang sering konsultasi dengan dokter, permasalahannya tuh apa sih dok, yang sehingga sebenarnya dokter juga agak sedikit, aduh ini gimana ya untuk mengedukasi orang-orang bahwa hal ini penting, itu biasanya tuh apa sih dok? Jadi biar bisa menjadi awareness terhadap orang tua mengenai pola tumbuh kembang anak ini dok. Ibu-ibu untuk screening tumbuh kembang, kemudian stimulasi tumbuh kembang, tidak lain tidak bukan buku yang terbaik adalah buku KIA, itu yang paling lengkap, itu bisa didapatkan gratis dan bisa digunakan bareng. Kita harus punya dua-duanya, yang fisiknya itu buku KIA dan digitalnya adalah aplikasi Primaku dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi dua-duanya udah ada tentang imunisasi, tentang gizi, tentang stimulasi, tentang artikel-artikel yang penting. Jadi informasi, kita bersyukur sekali kita berada dalam zaman yang informasi begitu mudah, begitu valid. Jadi jangan lupa buku KIA dan aplikasi Primaku, pegangan kita. Oke, baik dok. Nah, satu lagi deh dok, sebelum terakhir. Dokter mungkin bisa dikasih tahu dok, kapan jadwal prakteknya, kemudian juga apakah harus booking terlebih dahulu gitu. Jadi biar teman-teman ini yang ingin bertemu dengan dokter Citra dan juga mengetahui klinik tumbuh kembang anak kita ini bisa mendapatkan informasi yang jelas. Boleh dok, silahkan dok. Tiap Selasa dan Kamis jam 4 sore, strictly by appointment. Oke, terjadi ya untuk para ibu dan bapak bahwa dokter Citra Selasa dan Kamis dan itu by appointment ya. Jadi jangan dadakan hari ini datang, hari ini juga pengen hari ini datang, hari ini datang. Oh, itu tidak bisa. Semua harus ada appointment ya, Dok ya. Betul, baik. Dok, terima kasih banyak. Oh, tuh, by appointment only ya. Dokter Citra, makasih banyak atas informasinya, sungguh bermanfaat karena memang tadi yang dokter bilang bahwa sebenarnya banyak banget orang tua yang melupakan buku KAI ini ya dok ya. Sedangkan buku KAI ini penting, baik itu bisa mendapatkan harus mempunyai bentuk fisik maupun juga dalam bentuk digital atau dalam bentuk apps dari Primaku. Dan buku KAI ini bisa didapatkan di Posyandu dan Puskesmas, serta juga bisa di aplikasi Primaku. Nah, baik, Dokter Citra, terima kasih banyak, sukses selalu, dan kepada para orang tua, semoga anaknya bisa, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan milestone-nya, dan jika memang dirasa ada keterlambatan, bisa langsung datang atau bisa langsung appointment dengan Dokter Citra, dan juga jangan lupa untuk mengisi buku KAI-nya. Baik, Dok, terima kasih atas waktunya dan terima kasih untuk semua yang telah hadir dan berpartisipasi pada webinar kali ini. Kami ucapkan terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dok Citra. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Arga, terima kasih banyak. Terima kasih Ibu semua. Ya. Pamit ya. Ya, terima kasih Dok.